akhirnya kesampaian juga hari Minggu tidak mengobrol tentang politik yang beberapa orang mengatakan menjengkelkan, membuat muak, bahkan ada yang mengatakan praktek-praktek politik busuk dan seterusnya. Itu kita mengapresiasi seni atau sastra ya dengan membaca cerpen, tapi ya cerpen cerpen ala kadarnya, cerpen yang tanpa naskah, kemudian yang melintas begitu saja dalam pikiran. Nah, setting cerpen ini adalah Indonesia tahun 2034 ya, 2034, di mana sosok sentral dalam cerita ini adalah seorang laki-laki tengah baya yang menjabat sebagai Presiden RI yang kesekian. Cerpen ini saya beri judul Rapat Kabinet. Berjalan dengan sangat tenang, seorang laki-laki tengah baya memasuki ruang rapat kabinet, di mana pada hari itu merupakan hari pertama laki-laki tersebut yang terpilih sebagai presiden untuk memulai masa bakti 2034 sampai 2039. Kemudian lelaki itu duduk di antara anggota kabinet yang sudah hadir sebelumnya. Kemudian dia mengangguk kepada segenap anggota kabinet yang bakal dipimpinnya untuk memulai kerja 2034-2039. Kemudian dengan sedikit mendehem, lelaki itu yang adalah Presiden Republik Indonesia memulai rapat. Saudara-saudara, para anggota kabinet yang saya banggakan, kita akan memulai masa bakti kita insya Allah 2034 hingga 2039. Kita akan bekerja sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan kepada kita semua berdasarkan posisi masing-masing. Saya sebagai presiden, Anda sebagai kabinet yang membantu saya untuk mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para anggota kabinet beberapa hal yang sebelum kita memulai kerja kita, itu kita lihat dulu di pojok ruangan itu ada 2 kursi. Ini adalah legacy, ini adalah warisan presiden sebelumnya, di mana presiden menaruh kursi itu di pojok ruangan rapat kabinet ini, seolah-olah di situ hadir Soekarno dan Hatta, presiden dan wakil presiden RI yang pertama, agar semua anggota kabinet termasuk saya yang memimpin ini selalu connect dengan spirit yang mereka ucapkan ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Bung Karno.
Soekarno dan Bung Hatta. Itu satu. Artinya kita mengingat jasa-jasa mereka, dan mudah-mudahan kerja kita adalah merupakan keberlangsungan dari apa yang mereka bayangkan. Jadi ini bukan mistik, ini hanya to keep our spirit. Yang kedua, kita harus berterima kasih pada Presiden sebelum ini yang dengan susah payah itu berusaha mewujudkan amanat konstitusi juga, yaitu terrealisasinya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu ayatnya menyebutkan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita tahu bahwa selama bertahun-tahun problem pelaksanaan pasal 33 ini adalah problem bangsa yang sulit sekali diurai. Nah, untungnya bahwa presiden sebelum kita, sebelum saya, itu sudah dengan susah payah merintis terwujudnya pelaksanaan pasal 33, sehingga kita sebagai penerus kerja kabinet ini sangat diringankan kerja kita. Coba bayangkan kalau misalnya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak dikuasai negara, maka betapa sulitnya kita untuk mewujudkan kemakmuran yang merata di seluruh Indonesia. Kita wajib berterima kasih kepada presiden sebelumnya yang pernah berpikir, pernah menulis, dan pernah menjalankan kebijakan untuk merealisasikan pasal 33. Kita ya tinggal ya the show must go on gitu saja. Hukum sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, politik sudah semakin demokratis, maka kita berada dalam situasi yang benar-benar nyaman. Tugas kita adalah menghantarkan bangsa ini menuju 2045, di mana kita semua memasuki Indonesia emas. Dan itu sekali lagi pekerjaan kita dimudahkan oleh presiden-presiden sebelumnya yang berusaha merealisasikan pasal 33. Kita bayangkan kalau itu tidak dilakukan oleh presiden sebelum saya, maka saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya kerja kita. Kita sudah menyaksikan rakyat kita semakin makmur, kesenjangan tidak mencolok. Kita sudah memasuki apa yang dulu pernah diucapkan oleh Mr. Budiono, Wakil Presiden zaman SBY, bahwa demokrasi itu akan sehat ketika pendapatan per kapita masyarakat itu sudah mencapai tahap tertentu, dan ini kita sudah mendekati angka itu. Maka ya kita sangat ringan menjalankan tugas kenegaraan ini. Maka sekali lagi kita harus mengucapkan kepada presiden sebelum saya yang dengan mati-matian mewujudkan pasal 33. Untuk rapat kali ini saya cukupkan. Ya, silahkan diresapi apa yang saya sampaikan. Kita ketemu besok untuk membahas kerja yang lebih teknis.
Terima kasih. Boyolali 29 Desember penghujung tahun 2024. Salam konstitusi.